Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Ardianto. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang analisa jurnal pada perancangan sistem diagnosa penyakit hepatitis menggunakan metode KNN. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Sigit Ardianto, yang kedua Rizky Miftahul Huda, dan yang ketiga Yusuf Arif Wicaksono. Pada penjelasan pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Miftahul Huda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Miftahul Huda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa jurnal perencanaan sistem diagnosa penyakit hepatitis menggunakan metode KNN. Oke, latar belakang di sini yaitu penelitian dilakukan dengan maksud untuk membantu penanganan yang lebih efektif pada penderita penyakit hepatitis, sehingga dapat mengurangi kondisi yang lebih parah karena telatnya penanganan pada penyakit tersebut. Dengan menggunakan sistem prediksi penyakit hepatitis Canier-Sneickboard, masyarakat awam dapat mengenali gejala-gejala penyakit hepatitis. Untuk mendiagnosa penyakit hepatitis digunakan beberapa variabel antara lain suhu badan, mual, warna mata, kondisi badan, nafsu makan, serta nyeri perut. Kemudian tujuan dalam penelitian ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu menekankan angka perkembangan penyakit hepatitis. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai gejala-gejala penyakit hepatitis. Yang ketiga yaitu terciptanya sistem yang memiliki kecerdasan buatan guna membantu mendiagnosa gejala-gejala penyakit hepatitis. Kemudian manfaatnya yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan berguna bagi masyarakat luas. Yang kedua yaitu masyarakat awam dapat memanfaatkan keahlian dalam bidang kesehatan tanpa kehadiran langsung seorang ahli. Yang ketiga yaitu sistem dapat diakses dimanapun ketika sedang dibutuhkan dan mampu memberikan solusi konsisten yang lebih cepat dari seorang pakar. Yang keempat yaitu masyarakat dapat melakukan diagnosa awal serta penanganan awal mengenai gejala-gejala penyakit hepatitis yang timbul. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu action ratio. Alasan digunakan metode ini adalah jika hasil tidak sesuai dengan harapan maka proses akan diulang sampai hasil yang didapat di bawah error yang ditentukan. Metode ini sangat tepat jika diterapkan pada penelitian ini, karena penelitian ini perlu dilakukan uji coba beberapa kali hingga hasilnya benar-benar valid. Jika belum valid, maka harus dilakukan develop ulang. Selain itu, sistem ini berhubungan langsung dengan sistem pasien. Jika pada sistem ini terjadi kesalahan, akan berakibat fatal. Selanjutnya cara kerja metode. Cara kerja metode ini dibagi menjadi 4 titik, yaitu yang pertama diagnosa masalah. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama identifikasi masalah, kemudian menentukan metodologi penelitian, merumuskan masalah, dan juga menentukan tujuan. Yang kedua adalah perencanaan tindakan. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama penentuan jadwal, kemudian perencanaan observasi, menentukan alur, dan juga mempersiapkan penelitian. Selanjutnya adalah pengambilan tindakan. Ada beberapa poin, yaitu observasi, pengolahan data, dan juga pembuatan prototipe. Tahapan terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap ini ada 2 poin, yaitu uji coba dan juga kesimpulan. Penggunaan metode KNN pada poin merumuskan masalah dan juga menentukan tujuan. Poin selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama adalah KNN. Prinsip kerja Canier-Sneickboard atau bisa disebut KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga dalam kurung Sneickboard terdekatnya dalam data pentestingan. Berikut urutan proses kerja KNN. Yang pertama, menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekat. Yang kedua, menentukan kuadrat jarak Euclidean distance masing-masing objek terdapat data sampel yang diberikan. Bisa dilihat pada rumus pada PowerPoint tersebut. Kemudian variabel. Dari hasil observasi maka ditemukan bahwa hepatitis dapat dikenali dengan beberapa hal, yaitu muntah minimal 3 kali,
demam 3 hari berturut-turut, warna mata kuning, BAK kuning teh, badan lemas, nafsu makan menurun, nyeri perut atas. Dari gejala hasil observasi, maka akan digunakan metode KNN untuk mengenali apakah orang tersebut menderita hepatitis atau tidak. Berikutnya adalah prototipe aplikasi. Pada tampilan di layar ada beberapa hasil prototipe aplikasi. Yang pertama, tampilan data training. Data training adalah data pasien terdahulu. Data ini digunakan untuk melihat histori penderita hepatitis. Kegunaan data ini adalah sebagai sumber pengetahuan dari sistem. Pada prototipe tersebut ada beberapa poin, yaitu muntah 3 kali, demam 3 hari, dan juga warna mata merah. Kemudian tampilan data testing. Data testing adalah data dari pasien yang akan didiagnosa. Pasien yang akan didiagnosa harus memasukkan gejala-gejala hepatitis yang diderita. Pada data training terdapat beberapa poinnya adalah muntah minimal 3 kali, demam 3 hari, warna mata kuning, BAK kuning teh, nafsu makan menurun, dan juga nyeri perut kanan atas. Setelah pasien mengisi poin-poin tersebut, kemudian ada tombol diagnosa untuk mengetahui hasil diagnosa pada gejala-gejala yang diderita oleh pasien tersebut. Kemudian tampilan hasil diagnosa. Hasil diagnosa menampilkan jarak terdekat, data training, dan data testing. Pada kedekatan pasien yang diinputkan paling dekat dengan pasien nomor 241, nilai kedekatannya adalah 0,83. Pasien 200 nomor 241 menderita hepatitis. Jadi pasien yang didiagnosa juga menderita hepatitis. Saya Yusuf Adi Sarjono dari Teknik Informatika angkatan 2017. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian, semua fungsi pada aplikasi ini mendapatkan hasil yang valid, dan ketika dicek ulang hasilnya sangat benar. Maka metode nearest neighbor dinilai akurat untuk menyelesaikan masalah hepatitis. Dengan adanya sistem ini dapat membantu masyarakat luas untuk mengetahui apakah gejala-gejala yang dialami merupakan penyakit hepatitis atau tidak, serta dapat membantu masyarakat untuk melakukan penanganan pertama pada gejala penyakit hepatitis tersebut. Saran pengembangan, aplikasi dapat dikembangkan lagi bagian UI UX supaya lebih mudah digunakan serta menarik dalam penggunaannya. Aplikasi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan menambah fitur peta untuk mencari lokasi tempat praktek dokter spesialis terdekat. Aplikasi dapat dikembangkan untuk versi mobile dikarenakan penggunaan smartphone yang lebih sering, serta tidak semua orang memahami cara mengoperasikan aplikasi web yang tampilannya kadang kurang cocok untuk orang tua. Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan membuat integrasi dengan dokter terkait dan rumah sakit terkait guna memberikan arahan yang tepat dan cepat untuk penanganan penyakit hepatitis. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.